Episode 64. Hari ini Elijah merasa senang seperti burung yang terbang bebas, terlepas dari sangkar emas. Saat ini ia sudah berada di dalam mobil dengan seorang supir yang siap mengantarnya kemanapun. Elijah keluar dari kediaman Ron dengan bantuan Nancy. Elijah mengelabui bodyguard Ron dengan menyamar memakai baju Nancy sehingga para bodyguard itu berpikir bahwa Nancy lah yang berpergian keluar rumah. Hanya itu yang bisa dilakukan Nancy untuk menghilangkan kesedihan Elijah karena Nancy begitu menyayangi Elijah seperti anak kandungnya sendiri. Elijah meminta supir untuk berhenti di sebuah kedai es krim. Berbagai macam rasa es krim yang ia pesan kini berada di mejanya. Kebetulan suasana kedai itu sedikit sepi, sehingga hanya sedikit pengunjung yang menatap heran Elijah dengan banyaknya es krim di hadapannya. Entah mengapa Elijah tiba-tiba ingin sekali memakan banyak es krim saat suasana hatinya sedang sedih seperti saat ini. Tak jauh dari tempat duduk Elijah, ada seorang gadis berseragam putih abu-abu yang tersenyum melihat Elijah. Elijah pun membalas gadis itu dengan ikut tersenyum. Pasti gadis SMU itu berpikir aku ini seperti anak kecil, makan es krim sebanyak ini. Batin Elijah. Gadis itu masih tersenyum menatap Elijah, satu tangannya terangkat menunjuk pada sudut bibirnya. Elijah yang baru saja mengerti maksud dari gadis itu, refleks tangannya ikut terangkat meraba bibirnya dan benar saja, bibir Elijah sudah belepotan dengan es krim yang ia makan. Elijah pun mengambil tisu dan membersihkan bibirnya. Gadis itu memberikan kode jempol pada Elijah dengan tersenyum sebelum beranjak dari tempat duduknya karena ia telah menyelesaikan makan es krimnya. Elijah kembali melanjutkan menikmati es krim yang ia pesan. Selesai dari kedai es krim, Elijah meminta supirnya untuk mengantarkan ke sebuah taman yang berada di sekitar tempat itu. Dalam perjalanan ke taman, supir Elijah menepikan mobilnya dan meminta izin untuk pergi ke toilet karena sudah tidak bisa menahan ingin buang air. Elijah pun mengangguk dan menunggu supir itu di dalam mobil. Pandangan Elijah menatap keluar jendela kaca mobil menikmati suasana yang ada di pinggir jalan yang lumayan sepi. Seketika mata Elijah terbuka lebar menekankan pada apa yang ia lihat. Bukankah itu gadis SMU yang tadi? Gumam Elijah pelan melihat gadis yang ia jumpai di kedai es krim tadi sedang ketakutan karena diganggu oleh 3 pemuda belandalan. Elijah seketika turun dari mobilnya. Tanpa pikir panjang, Elijah mengambil sebuah batang kayu yang ia temukan di pinggir jalan dan berjalan mendekati di mana gadis itu berada. "Tolong jangan ganggu saya," pinta gadis SMU itu memelas pada ketiga pemuda itu. Ketiga pemuda itu tidak menghiraukan wajah ketakutan gadis itu dan semakin mendekati gadis SMU itu. "Gadis kecil, jangan takut, kita cuma mau mengajak bersenang-senang kok." Salah satu dari pemuda itu tangannya sudah terangkat menarik lengan baju gadis itu dengan keras sehingga bagian pundak baju seragam itu robek. Gadis itu berteriak histeris meminta tolong. "Bu!" Elijah memukul keras pemuda yang merobek baju gadis SMU itu hingga jatuh tersungkur. Elijah menghampiri gadis SMU itu yang menangis. "Kamu gak apa-apa?" tanya Elijah pada gadis itu yang bergetar ketakutan. Gadis itu menggeleng diisak tangisnya. "Saya takut, Kak." Gemetar bibir gadis itu berucap. "Kamu jangan takut ya, ada kakak di sini," ucap Elijah membenarkan baju seragam gadis itu yang terbuka. "Wow, menarik sekali. Gadis kecil, rupanya kamu memanggil bidadari untuk menolongmu." Suara kedua pemuda itu menatap Elijah dengan penuh nafsu, seperti hewan buas yang siap untuk menerkam mangsanya. Kedua pemuda itu melangkah maju mendekat. Elijah berbalik menyembunyikan gadis SMU itu di balik punggungnya dan menghadang kedua pemuda itu dengan batang kayu yang ia gunakan untuk memukul salah satu teman kedua pemuda itu. Kedua pemuda itu terus maju mendekati Elijah, seolah tidak ada rasa takut melihat temannya yang sudah tersungkur karena pukulan Elijah. "Bidadari cantik, ayolah, jangan melawan." Episode 65. Bidadari cantik, ayolah jangan melawan. "Kalian jangan mendekat." Elijah mengeratkan pegangan tangannya pada batang kayu itu bersiap untuk memukul. Kedua pemuda yang berjaket hoodie dan yang satunya berjaket lepis itu sama sekali tak bergeming, malah semakin mendekati kedua gadis itu. "Buk!" Satu pukulan terpaksa Elijah layangkan pada pemuda yang berjaket hoodie. Memori ingatan Elijah memang telah hilang, tapi tidak dengan tubuhnya yang mempunyai kemampuan bela diri yang secara alami refleks melawan kedua pemuda itu. "Boleh juga cantik," ucap pemuda berjaket hoodie yang terkena pukulan Elijah, mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Pemuda bertubuh tinggi kekar itu terlalu kuat untuk Elijah hadapi, apalagi dia saat seperti ini. Saat ini tiba-tiba Elijah merasakan sakit pada kepalanya. Mungkin efek dari obat penghambat pemulihan ingatan yang terus-menerus diberikan oleh Ron membuat satu tangan Elijah terangkat memegangi kepalanya. "Aduh, kenapa di saat seperti ini kepalaku harus sakit?" Batin Elijah mengerjapkan matanya menahan sakit, mencoba bertahan. "Larilah sejauh mungkin."
Ucap Elijah menoleh pada gadis SMU itu yang bersembunyi di belakang Elijah. Gadis itu menggelengkan kepala, mana mungkin dia meninggalkan wanita yang telah menolong dirinya sendirian dalam situasi bahaya menghadapi kedua pemuda itu. Cepatlah lari, selamatkan dirimu. Suara Elijah meninggi membuat gadis SMU itu kaget. Tapi bagaimana dengan kakak? Gadis itu menangis ragu untuk menuruti permintaan Elijah, tapi mungkin ada benarnya juga jika lari karena ia punya kesempatan untuk mencari bantuan. Kamu panggil aku kakak kan, jadi patuhi perintah kakakmu ini. Ucap Elijah kembali meyakinkan gadis SMU itu agar pergi menyelamatkan diri. Karena dengan sakit kepala yang ia rasakan saat ini membuat Elijah ragu apakah dirinya bisa bertahan menghadapi kedua pemuda itu, ditambah lagi kedua pemuda itu sepertinya juga memiliki kemampuan bela diri. Apalagi keduanya tinggi dan kekar. Lari, teriak Elijah menekankan katanya membuat gadis itu berlari sekuat mungkin dengan sisa tenaga yang ia miliki. Cantik, rupanya kamu ingin bersenang-senang dengan kami sendiri ya? Kedua pemuda itu membiarkan gadis SMU itu pergi, karena sekarang di hadapan mereka sudah ada gadis yang jauh lebih menarik bagi mereka berdua. Kini tinggal Elijah seorang berhadapan dengan kedua pemuda itu. Ah, desis Elijah merasakan sakit di kepalanya yang semakin menjadi. Kalian jangan mendekat atau aku pukul seperti teman kalian. Pertahanan Elijah mulai sedikit lemah karena pandangan matanya mulai sedikit kabur, tapi ia harus bertahan dalam hati. Ia tak henti berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongan pada dirinya. Pukul saja cantik, kami tidak selemah si cungkring. Kedua pemuda itu tergelak meledak, temannya yang bertubuh kurus itu terkapar di tanah akibat pukulan dari gadis cantik di hadapan mereka ini. Sialan lo berdua, teman macam apa kalian mentang-mentang badan gue minimalis, bukannya ditolongin malah mau senang-senang sendiri. Ucap pemuda cungkring yang terkapar akibat pukulan Elijah sembari bangkit dan memegangi tengkuk lehernya yang masih terasa sakit. Wah, kalau yang ini namanya ikan kakap bro, ucap pemuda itu yang baru melihat Elijah, gadis yang membuatnya jatuh tersungkur. Ayolah cantik, kita bertiga akan membuatmu senang sampai puas. Seringai sudah tercetak jelas pada ketiga bibir pemuda itu. Elijah masih menahan sakit di kepalanya. Batang kayu yang ia pegang erat pun ia layangkan kembali untuk memukul. Pukulan batang kayu itu mendarat, tapi tidak di wajah ataupun kepala melainkan di genggaman pemuda yang berjaket hoodie. Kamu semakin menggairahkan cantik kalau seperti ini. Pemuda itu menarik batang kayu itu hingga terlepas dari genggaman Elijah dan membuangnya. Elijah bersingut mundur. Kalian jangan mendekat, ucap Elijah. Cantik, bagaimana kita bisa bersenang-senang kalau tidak berdekatan? Pemuda berjaket hoodie itu menarik dan menangkap tubuh Elijah. Jangan sentuh saya, ucap Elijah dengan sisa tenaganya, menahan sakit di kepala. Elijah menendang kakinya sekuat mungkin pada sela paha pemuda itu. Ah, sial, pekik pemuda itu merasakan sakit sehingga tangannya terlepas dan memberikan kesempatan Elijah untuk melarikan diri. Ya Allah, tolong saya. Diri Elijah sambil berlari tak tentu arah sejauh mungkin untuk menghindari ketiga pemuda itu. Sampai di tempat yang seperti hutan, Elijah terjatuh di semak-semak rumput akibat kakinya dicekal oleh pemuda yang berjaket lepis. Mau lari kemana cantik? Kita bersenang-senang dulu baru boleh pergi. Pemuda berjaket lepis itu dengan napas memburu melepas jaketnya dan kaos yang ia pakai. Aku mohon lepaskan saya. Tangis Elijah pecah ditambah lagi pemuda yang sudah bertelanjang dada itu menarik kencang lengan baju Elijah sehingga bagian pundaknya sampai punggungnya robek. Jangan, saya mohon, jangan sentuh saya. Elijah menangis sembari menggelengkan kepala. Ketakutan yang benar-benar ia rasakan karena kini pemuda yang bertelanjang dada itu sudah berdiri di atas tubuh Elijah, bertumbuh pada lututnya hendak mencium bibir Elijah. Elijah masih menangis terus berusaha mendorong tubuh laki-laki itu ke parat. Berani-beraninya menyentuh Elijahku. Sebuah tendangan keras melayang pada pemuda bertelanjang dada itu hingga terpelanting dan darah segar keluar dari mulutnya.